Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inaya dari kelas BK 4A dengan NIM 2104045020001 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Konseling 1. Adapun yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai teori pendekatan psikoanalisis. Teori pendekatan psikoanalisis dipelopori oleh Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang terletak di kerajaan Austria yang sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Dirinya merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Nathanson. Pada tahun 1882, Freud jatuh cinta pada seorang wanita muda cantik bernama Martha Bernays. Namun, karena tidak memiliki uang ataupun sosial yang cukup untuk segera menikah, tentunya menyebabkan dorongan seksualnya tidak dapat segera dipuaskan. Konsisten dengan budaya Yahudi di mana mereka hidup, Freud dan Martha ketika itu berusia 20-an, tidak terlibat dalam hubungan seksual pranikah. Pada masa di mana Freud, seorang ilmuwan muda, sering berpikir dalam tekanan yang diciptakan oleh dorongan seksualnya pada aspek lain dalam hidupnya. Freud memiliki masa kanak-kanak, perasaan erotis dan terepresi, dan konflik tidak sadar yang bisa mempengaruhi perilakunya di masa dewasa. Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalisis. Adapun selanjutnya yaitu konsep utama teori Sigmund Freud. Pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud, sifatnya sudah ditentukan atau deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, kesadaran, dan dorongan biologis dan insting, sebagaimana aspek-aspek ini berevolusi selama tahap-tahap psikoseksual, penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Freud juga mengemukakan pendapat tentang death, kematian, yang memunculkan dorongan yang agresif. Pada saat bersamaan, orang mewujudkan melalui perilaku mereka harapan kenisadaran untuk mati atau untuk menyakiti diri mereka atau orang lain. Mengendalikan dorongan agresif ini adalah tantangan penting bagi umat manusia. Dalam pandangan Freud, baik dorongan seksual dan agresif ini adalah penentu mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur kepribadian menurut teori pendekatan psikoanalisis, yang dimana struktur kepribadian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id, di mana id berisikan motivasi dan energi psikis dasar yang disebut sebagai insting. Id bekerja berdasarkan tuntutan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Yang selanjutnya yaitu ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Dan yang selanjutnya itu superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita. Superego memberikan pedoman untuk membuat pilihan. Selanjutnya yaitu teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Yang pertama yaitu mempertahankan kerangka analisis, di mana proses psikoanalisis yang menekankan pada usaha mempertahankan kerangka tertentu. Mempertahankan kerangka analisis di sini mengacu pada seluruh prosedur dan faktor stilistik seperti anonimitas analis, regularitas, dan konsistensi pertemuan dan ketepatan waktuan untuk memulai dan mengakhiri sesi. Yang kedua yaitu asosiasi bebas, di mana dijelaskan bahwa klien meninggalkan cara berpikir yang biasa, melakukan sensor pikiran yang mana dilakukan adalah mengatakan apa yang muncul dalam pikiran, walaupun kelihatannya aneh atau irasional. Dengan cara ini, id diminta untuk dapat berbicara, sedangkan ego tinggal diam. Selanjutnya itu analisis transferensi. Transferensi merupakan respon klien kepada seorang konselor, seakan-akan konselor adalah orang yang penting di dalam kehidupan klien yang lalu, biasanya tokoh orang tua. Kemudian, analisis menginterpretasikan perasaan positif dan perasaan negatif yang diekspresikan. Selanjutnya itu analisis resistansi. Resistansi dimaknai sebagai penolakan atau hambatan yang melawan kelangsungan proses konseling, di mana konseli berusaha untuk menunjukkan perilaku ketidaksediaan untuk masuk dalam pemikiran, perasaan-perasaan, dan pengalaman-pengalaman tertentu. Selanjutnya yaitu interpretasi. Konselor membantu klien untuk memahami arti peristiwa dari masa lalu dan masa sekarang. Interpretasi menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan klien. Yang terakhir yaitu analisis mimpi. Pada proses tersebut, klien didorong untuk bermimpi dan dapat mengingat-ingat mimpinya. Analisis ini harus menyadari arti yang nyata atau kelihatan dan arti tersembunyi tapi yang sesungguhnya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai teori pendekatan Adlerian.
Teori pendekatan Adlerian dipelopori oleh Alfred Adler, yang dimana beliau dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina tahun 1895. Adler menekankan kesatuan kepribadian di mana menyatakan bahwa orang-orang hanya dapat dipahami sebagai makhluk yang utuh dan terintegrasi. Pandangan ini menunjukkan sikap dari perilaku, menekankan bahwa ketika kita berusaha melangkah adalah lebih penting daripada kita mengurus dari mana kita berasal. Selanjutnya itu hakikat manusia. Dari perspektif Adlerian, perilaku manusia tidak ditentukan semata-mata oleh hereditas dan lingkungan. Sebagai gantinya, kita mempunyai kapasitas untuk menginterpretasikan, mempengaruhi, dan menciptakan kejadian. Teori Adler adalah psikologi penggunaan, bukannya kepemilikan. Walaupun Adlerian menolak pendirian deterministis dari Freud, mereka tidak melangkah dengan keadaan ekstrim lainnya dan mempertahankan bahwa individual dapat menjadi apapun yang mereka inginkan. Adlerian mengakui bahwa kondisi biologis dan lingkungan membatasi kemampuan kita untuk memilih dan menciptakan. Adlerian berfokus pada pendidikan kembali individu dan membangun kembali bermasyarakat atau bersosialisasi. Adler adalah pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Adler adalah tokoh pendekatan holistik, sosial, orientasi tujuan, sistemik, dan humanistik. Prosedur dan teknik terapeutik. Yang pertama itu membangun hubungan. Teori Adlerian bekerja secara kolaboratif dan dengan klien, dan hubungan ini didasarkan pada saling memelihara, keterlibatan, dan persahabatan. Yang kedua yaitu eksplorasi dan analisis. Tahapan eksplorasi dan analisis guna memahami gaya hidup konseli, logika pribadi, kesalahan logika, tujuan fiksional, dan perilaku-perilaku yang merusak diri pada tahap eksplorasi. Konselor juga perlu memberikan perhatian. Yang ketiga yaitu mendorong pengertian dan pemahaman diri konselor. Dapat menggunakan dorongan yang ditambah dengan interpretasi dan konfrontasi atau tantangan guna membantu konseli memperoleh kesadaran atau insight. Dan yang terakhir yaitu membangun reorientasi dan perubahan. Konselor terus memainkan peran aktif untuk mendorong konseli menggunakan pemahamannya guna merumuskan tindakan-tindakan nyata yang mengarah dan perubahan perilaku atau pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu teori pendekatan eksistensial. Teori pendekatan eksistensial, di mana teori tersebut dipelopori oleh Viktor Emil Frankl. Frankl dilahirkan di Wina, Austria. Minat Frankl terhadap psikologi muncul sejak ia masih muda. Untuk ujian akhir di SMA, ia menulis sebuah makalah tentang psikologi pemikiran filsafat. Setelah lulus dari SMA pada tahun 1923, ia belajar kedokteran di Universitas Wina dan kemudian mengambil spesialisasi dalam neurologi dan psikiatri. Pada tahun 1943, ia, istrinya, dan orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi. Ia dibebaskan pada tanggal 27 April 1945 oleh tentara Amerika Serikat. Frank selamat dari Holocaust, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Di antara saudara-saudara dekatnya, hanya saudara perempuannya yang telah bermigrasi ke Australia yang selamat. Karena penderitanya ini, di kamp-kamp konsentrasi ia tiba pada kesimpulan bahwa bahkan dalam situasi yang paling absurd, menyiksa dan mendehumanisasikan, kehidupan dapat bermakna dan bahkan penderitaan pun bermakna. Kesimpulannya ini kelak menjadi dasar yang kuat bagi pemikiran psikiatri yang dikembangkan oleh Frank, logoterapi. Hakikat manusia menurut teori pendekatan eksistensial. Pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensi kita tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Manusia adalah keadaan transisi konstan, muncul, terlihat, dan jadi. Dimensi dasar dari kondisi manusia menurut pendekatan eksistensial meliputi kapasitas untuk menyadari diri sendiri, kebebasan dan pertanggungjawaban, menciptakan identitas seseorang dan membangun hubungan bermakna dengan orang lain, mencari makna, tujuan, dan nilai, kekecewaan sebagai sebuah kondisi kehidupan, dan kesadaran terhadap kematian. Tahapan teknik-teknik konseling pada pendekatan terapi eksistensial. Pada intinya, teknik dari pendekatan ini adalah penggunaan kemampuan dari pribadi terapis itu sendiri. Terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh terapis dalam terapi eksistensial. Antara lain, yang pertama tahap pendahuluan, di mana konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi asumsi mereka tentang dunia. Klien diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima.
Tahapan selanjutnya yaitu tahapan tengah dari konseling eksistensial, di mana klien didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa klien ke pemahaman baru dan beberapa restrukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap terakhir, di mana berfokus pada menolong klien untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Sasaran terapi adalah memungkinkan klien untuk bisa mencari cara mengaplikasikan nilai hasil penelitian dan internalisasi dengan jalan konkret. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.